Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Dija. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang akan Ibu bawakan adalah tentang pola bilangan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, sebelum kita membahas tentang pola bilangan ya, Bu mau tanya dulu. Pernahkah kalian melihat gambar yang ada pada layar? Pasti kalian menebak, wah itu gampang Bu, itu pasti persegi. Oke, ini adalah gambar persegi. Tetapi dari gambar yang Ibu sajikan, apakah ada perbedaan? Ada Bu, beda ukurannya. Oke, ada yang bisa jawab seperti itu. Atau ada juga yang memperhatikan jumlah kotaknya atau satuan luasnya berbeda dari gambar yang perseginya kecil, kemudian perseginya besar, lebih besar lagi, seperti itu. Oke, kalau kita perhatikan ya, pada persegi pertama, kalau dilihat dari luasnya, ya luas persegi itu ada satu satuan. Kemudian pada persegi yang kedua itu ada 4 satuan. Kemudian pada persegi yang ketiga itu ada 9 satuan. Kemudian persegi yang keempat itu ada 16 satuan ya. Untuk luasnya, 16 satuan luas. Nah, jadi sudah Ibu bahas tentang besaran luas perseginya. Nah, dari urutan angka 1, 4, 9, dan 16 itu dinamakan apa ya? Nah, urutan bilangan tersebut itu termasuk ke dalam pola bilangan persegi. Jadi apa ya yang dimaksud dengan pola bilangan persegi? Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita lihat next slide. Nah, apa itu pola bilangan persegi? Kita simak pembahasannya berikut ini. Jadi sebelum membahas tentang pola bilangan persegi, kita pahami dulu apa itu pola bilangan. Jadi yang dimaksud pola bilangan itu adalah suatu susunan yang terdiri dari bilangan-bilangan teratur dan membentuk suatu pola tersendiri. Jadi pola bilangan pada matematika dia memiliki beberapa macam jenis ya. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Jadi pola bilangan ganjil ini terbentuk oleh bilangan-bilangan ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan suatu bilangan ganjil, kita bisa menggunakan rumus berikut ini, yakni UN sama dengan 2N min 1. Contohnya, jadi di dalam pola bilangan itu ada yang dinamakan suku. Suku itu adalah urutannya. Misalnya suku ke-1 berarti urutan ke-1 atau yang pertama. Terus ada U2, urutan yang kedua berapa misalnya ya. Gitu. Di suku ke-1 ya. Suku ke-1 itu biasanya disebut dengan U1 atau A. Ya. Kemudian ada istilah lagi suku kedua.
atau urutan yang kedua, ya. Itu disebut dengan U2. Kemudian ada suku ketiga atau urutan yang ketiga. Itu dinamakan U3. Hingga suku ke N. Suku ke N. Namanya adalah UN. Nah, jadi nanti ya dikembangkan lagi ya. Itu kan pola barisan ya, pola barisan bilangan ganjil. Nah, untuk bilangan ganjil itu rumus umumnya adalah sini aja. Pola bilangan ganjil itu menggunakan UN sama dengan 2N-1. Sehingga kalau misalnya dipertanyakan, tentukan U7, suku ke-7 bilangan ganjil atau bilangan ganjil ke-7 adalah, berarti kita cari U7 sama dengan 2 dikali, N-nya digantikan dengan 7, berarti 2 dikali 7 dikurang 1. 2 dikali 7, 14. 14 kurang 1 berarti 13. Nah, misalnya kan kalian mau mencari bilangan ganjil yang ke-8 misalnya. Ini sembarang aja ya. Berarti 2 dikalikan 8 dikurang 1. Berarti 16 dikurang 1 sama dengan 17. Keliru, Ibu. Bukan 17, tetapi 15 ya. Ya, salah. 15. Nah, 15. Oke. Begitu ya. Ini silahkan dicatat dulu. Selain itu pula, for your information, ya, ada suatu barisan aritmatika atau rumus umum untuk mencari barisan aritmatika. Ini kalau misalnya kita belum menentukan itu pola bilangan yang mana. Jadi ini secara umumnya untuk pola barisan aritmatika itu rumusnya adalah sini aja. Barisan aritmatika. Polanya seperti ini. UN sama dengan A plus N-1B. Keterangannya UN itu adalah suku ke N dengan N-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian A itu adalah suku pertama. Atau U1-nya ya. Kemudian B itu adalah beda atau selisih. Nah, seperti itu ya.
Nah, ini untuk barisan aritmatika. Oke, kita kembali ke pembahasan lagi. Setelah pola bilangan ganjil ya, kita perlu juga pahami pola bilangan genap. Nah, untuk pola bilangan genap, ini maksudnya adalah pola bilangan yang terbentuk oleh bilangan genap. Contoh pola bilangan ini adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, untuk mencari bilangan genap ke N, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2N. Ya, tadi kan bilangan ganjil sudah. Nah, ini bilangan genap. Pola bilangan genap menggunakan rumus 2N. Misalkan pertanyaannya gini, carilah bilangan genap ke-8 misalnya. U8 berarti sama dengan 2 dikali 8. 2 dikali 8 adalah 16. Nah, jadi urutan bilangan genap yang ke-8 adalah 16. Ya. Next. Nah, tadi kan sudah di depan kita bahas ya tentang pola bilangan persegi. Jadi yang dimaksud dengan pola bilangan persegi itu adalah pola bilangan yang terbentuk oleh bilangan-bilangan hasil kuadrat. Dan jika digambarkan polanya membentuk suatu bentuk persegi. Contohnya 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Nah, untuk rumus pola bilangan persegi menggunakan UN sama dengan N kuadrat atau N pangkat 2. Jadi rumusnya UN sama dengan N pangkat 2. Jadi kalau misalnya kita mau mencari U ke-5, berarti 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Seperti itu ya. Cara mencari untuk pola bilangan persegi. Nah, kemudian ini ada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga merupakan pola bilangan yang jika digambarkan membentuk pola segitiga. Contoh pola bilangan segitiga itu adalah 1, kemudian 3, kemudian 6, 10, 15, dan 21. Dan seterusnya. Ya. Untuk mencari pola bilangan segitiga, kita bisa menggunakan rumus berikut. UN sama dengan N dalam kurung N plus 1 per 2.
Jadi ini rumusnya N dalam kurung N plus 1 per 2. Jadi kalau misalnya kita carilah bilangan segitiga yang ke-8 misalnya. Pertanyaannya kayak itu. Berarti U8 sama dengan 8 dalam kurung 8 plus 1 per 2. Berarti 8 dikalikan 9 dibagi 2. Hasilnya 36. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini ada contoh soal untuk pola bilangan. Tentukan bilangan ke-10 dari pola bilangan berikut ini. Yang A, pola bilangan ganjil berarti U10 sama dengan 2 dikali 10 min 1. Ya kan? Tadi pola bilangan ganjil kan 2N min 1. Berarti 2 kali 10 min 1. Di sini 19. Kemudian yang B, U10-nya bilangan genap. Berarti 2 dikali 10. Menggunakan rumus 2N kan. 2 kali 10, 20. Yang C, U10-nya adalah untuk bilangan persegi dia menggunakan N kuadrat. Berarti 10 pangkat 2. Sama dengan 100. Nah, untuk yang D, U10-nya U10-nya adalah 10 dikalikan 10 plus 1 dibagi 2. Hasilnya 110 dibagi 2 itu hasilnya 55. Nah, seperti itu ya cara menjawabnya. Oke, jadi untuk bilangan ganjil hasilnya adalah 19. Kemudian untuk bilangan genap hasilnya adalah 20. Untuk bilangan persegi hasilnya adalah 100. Dan untuk bilangan segitiga hasilnya adalah 55. Oke, ini ada soal yang lebih rumit ya. Jadi di sini diketahui suku ke N suatu barisan dinyatakan dengan UN sama dengan 5N plus 4. Hitunglah hasil penjumlahan nilai suku ke-12 dan ke-14. Kemudian soal yang kedua, diketahui barisan bilangan 4, 10, 16, 22, dan 28, tentukanlah suku ke-30.
Dan soal yang ketiga, jika diketahui suku pertama suatu barisan adalah negatif 3 atau min 3, jika suku ke-52 adalah 201, tentukan beda pada barisan tersebut. Oke. Oke, kita akan jawab soal ya 3 macam tadi itu ya. Untuk yang pertama dulu. Diketahui dulu, kita tuliskan diketahui. UN-nya itu kan sama dengan 5N plus 4. Ya. Kemudian ditanyakan U12, kemudian U14, kemudian U12 ditambah U14 itu sama dengan berapa? Jadi kalau mau menjawab U12, kita gunakan rumus UN sama dengan 5N plus 4. Berarti N-nya kita gantikan dengan 12. 5 dikalikan dengan 12, kemudian ditambah 4. Hasilnya adalah 64 ya. Kemudian U14, 5 dikalikan 14 ditambah 4. Hasilnya adalah 74. Nah, sedangkan U12 ditambah dengan U14 berarti 64 tadi kita tambah dengan 74. Hasilnya 138. Nah, seperti itu. Kemudian kita jawab nomor 2 di sini. Jawab nomor 2. Diketahui barisan bilangannya 4. Jadi anggap aja gini ya. U1-nya adalah 4. Kemudian U2-nya adalah 10. U3-nya adalah 16. U4-nya adalah 22. U5-nya 28. Nah, pertanyaannya adalah ditanya U30 sama dengan titik-titik. Nah, ingat tadi kan sudah Ibu bahas tentang barisan aritmatika ya.
Jadi UN itu sama dengan A plus N min 1B. Nah, A-nya di situ adalah 4. Ya, ini adalah A. Sedangkan beda itu bisa diambil dari U2 dikurang dengan U1. U2-nya di situ 10, U1-nya 4, berarti bedanya 6. Nah, sekarang kita mau mencari, nah di situ kan A tadi sudah ya, A-nya itu 4 ya. Nah, sekarang kita mau mencari nilai U30. U30 berarti A-nya dimasukkan, A-nya 4, ditambah N-nya 30, bedanya adalah 6. Berarti 4 ditambah 29 dikalikan 6. Kita hitung dulu, 29 dikali 6 itu hasilnya berapa? 4 simpan 5, 174. Berarti di sini 4 ditambah 174 sama dengan 178. Oke, seperti itu ya. Ini untuk soal kedua. Sekarang untuk soal ketiga. Nah, soal ketiga. Itu diketahui suku pertama U1 atau A-nya adalah negatif 3. Jika suku ke-52 adalah 201, tentukan bedanya. Suku ke-52 itu adalah 201. Nah, ditanya bedanya sama dengan, masukkan rumus umumnya ya. Rumus umumnya itu UN A plus N min 1B. Jika UN-nya itu 52, berarti di sini tulis U52 sama dengan A-nya itu negatif 3 ditambah 52 dikurang 1 dikalikan beda. U52-nya berapa? U52-nya adalah 201 sama dengan min 3 ditambah 52 dikurang 1, 51 B. Kalau sudah sampai sini, kita lanjutkan lagi. Berarti 201 kita gandeng dengan negatif 3 ini berubah posisi ke ruas kiri menjadi positif 3 sama dengan 51B. Nah, 201 ditambah 3, 204 sama dengan 51B. B sama dengan 204 dibagi 51. Hasilnya adalah 4. Jadi, B sama dengan 4. Nah, jadi tadi sudah Ibu bahas ya tentang cara pengerjaannya.
Jadi secara ringkasnya gini. Nah, hitung nilai-nilainya kan, nilai U12 64, nilai U14 adalah 74. Hasilnya dijumlahkan. Jadi 64 ditambah 74 adalah 138. Itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, hasil akhirnya adalah 178. Oke. Sudah Ibu jelaskan ya tadi ya, tinggal diulang lagi aja videonya kalau misalnya masih belum ngerti, diulang-ulang lagi aja. Nah, untuk soal ketiga, beda pada barisan tersebut hasilnya adalah 4. Seperti itu. Nah, sekarang ini ada soal tambahan. Suatu barisan memiliki suku ke-22 bernilai 223 dan suku ke-24 bernilai 243. Tentukan rumus untuk menyatakan UN. Kemudian soal yang kelima itu diketahui dua suku dari suatu barisan adalah U23 sama dengan 77 dan U77 sama dengan 23. Suku keberapakah pada barisan tersebut yang bernilai 0? Oke. Oke, kita akan coba kerjakan. Nah, ini kayaknya pembahasannya jauh lebih panjang bandingkan yang sebelumnya ya. Oke, kita akan coba jawab untuk soal nomor 4. Jawab dulu ya. Jawab soal nomor 4. Diketahui dulu U22 itu adalah 223. Kemudian U24 itu adalah 243. Kita tahu tadi kan UN itu adalah A plus N-1B. Nah, kita substitusikan. Berarti U22 itu adalah A plus 22 dikurang 1B. Berarti masukkan angkanya 223 sama dengan A ditambah 21
kali B. Berarti 223 sama dengan A plus 21B. Ini persamaan 1. Kemudian lanjut sebelahnya ini. U24 sama dengan 243, berarti A ditambah 24 dikurang 1 dikalikan beda. U24 nilainya 243, A ditambah 23B. Ini persamaan kedua. Nah, kita eliminasi. Berarti posisinya gini ya. A tambah 23B sama dengan 243 dan A ditambah 21B sama dengan 223. Kita kurangi. 23 kurang 21 berarti 2B sama dengan 20. B sama dengan 10. Karena B-nya sudah kita ketahui, kita bisa mencari nilai A. A plus 21B itu hasilnya 223. B-nya kita ganti dengan 10. A ditambah 21 kali 10 itu 223. A ditambah 210 berarti A sama dengan 223 dikurang 210. Berarti A itu nilainya adalah 13. Pertanyaannya, UN-nya berapa? Berarti sini. Berarti UN sama dengan A-nya tadi 13 ditambah N min 1 dikali bedanya 10. Di UN sama dengan 13 ditambah 10. N dikurang 10. Sehingga UN sama dengan 10 N ditambah 3. Oke. Sekarang kita lanjut. Untuk soal nomor 5. Diketahui
U23 itu adalah 77. Kemudian U77 adalah 23. Kita masukkan UN sama dengan A plus N min 1B. Ini yang pertama tuh 77 sama dengan A ditambah 23 dikurang 1 kali beda. Atau A tambah 22B sama dengan 77. Nah, untuk yang kedua, 23 sama dengan A plus 77 kurang 1 kalikan B, berarti di sini 23 sama dengan A ditambah 76B atau A plus 76B sama dengan 23. Kita eliminasi. A plus 76B sama dengan 23. Kita kurangi dengan A plus 22B sama dengan 77. Ini habis. Sisa ya, B-nya min 1. Kemudian kita cari nilai A-nya. A tambah 22B itu kan hasilnya 77. Nah, B-nya kita ganti dengan min 1. Berarti A ditambah 22 dikali min 1. Hasilnya adalah 77. A sama dengan 77 ditambah 22. A sama dengan 99. Sama dengan A ditambah 76B sama dengan 23. Kita cek. A-nya tetap tambah 76 dikali negatif 1 sama dengan 23. Pertanyaannya, berapakah pada suku keberapakah nilainya sama dengan 0? Berarti UN-nya harus sama dengan 0. UN
harus sama 0. Berarti masukkan lagi 0 sama dengan A plus N min 1B. 0 sama dengan A-nya 99 ditambah N dikurangi 1. Bedanya adalah negatif 1. Terbukti. Terbukti ya yang ini. Berarti jadi N sama dengan 100. Oke. Jadi terjawab sudah ya. Untuk soal nomor 4 tadi nilai UN-nya adalah 10N plus 3. Sedangkan untuk soal nomor 2 N-nya adalah 100. Jadi suku ke 100 ya. Untuk soal nomor 4 UN-nya adalah 10N plus 3. Terus soal yang kelima, suku keberapakah pada baris tersebut yang bernilai 0? Suku ke 100. Ya, 10N plus 3. Ini nilainya adalah suku ke 100 untuk pembahasan soal nomor 5. Oke, sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.